Selamat pagi. Kita lanjutkan materi aplikasi komputer yang selanjutnya, yaitu fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, ya, dalam suasana stay at home dan learning from home. Yang pertama kita bahas dulu mengenai VLOOKUP. VLOOKUP merupakan sebuah fungsi yang terdapat dalam Microsoft Excel yang berfungsi untuk mencari atau melihat sebuah data, ya, mencari atau melihat sebuah data look, ya, yang disusun, ya, dari sebuah tabel yang disusun secara vertikal. Oke, jadi V itu adalah singkatan dari kata vertikal sebenarnya. Lookup itu adalah melihat, ya, lookup melihat. Jadi dia akan membaca sebuah data, ya, atau isi daripada sebuah tabel yang disusun secara vertikal. Oke, contoh tabel yang disusun secara vertikal ini sudah saya buat di bawah, ya. Jadi dengan 3 kolom dan 3 record, ya, 3 kolom dan 3 record. Oke. Lanjut. Kemudian untuk yang HLOOKUP kita bahas dulu teorinya, nanti baru langsung praktek, ya. Untuk fungsi HLOOKUP secara apa namanya definisi atau secara maksud sebenarnya sama, yaitu membaca sebuah tabel untuk melihat isinya, gitu ya. Tapi yang membedakan adalah kalau tadi V itu adalah vertical lookup, sementara yang H itu adalah horizontal lookup, ya. Jadi sebuah fungsi yang terdapat dalam Microsoft Excel yang berfungsi untuk mencari atau melihat sebuah data look dari suatu tabel yang dibuat atau yang disusun secara horizontal. Nah, kalau saya bandingkan dengan tabel yang disusun secara vertikal tadi, ini, ya, kode maskapainya ke samping, yaitu sesuai kolom, kan gitu ya, mengikuti kolom. Ya. Sementara kalau yang horizontal, dia kode maskapai harganya itu ke bawah, disusunnya ke bawah, jadi dia baris, ya, horizontal. Sementara yang tadi yang vertikal itu adalah kolom, ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bentuk penulisannya seperti apa. Bentuk penulisannya adalah VLOOKUP. Untuk yang pertama VLOOKUP atau vertical lookup, kemudian buka kurung, lookup value, kemudian koma, table array, kolom index number, koma, dan range lookup. Sedangkan HLOOKUP sama dengan HLOOKUP, buka kurung, lookup value, table array, koma, row index number, dan range lookup. Bedanya secara struktur sama, yang membedakan kedua fungsi ini adalah hanya pada pembacaan ini, kolom index number dan row index number. Yang lainnya sama, ya. Karena secara fungsi sama, hanya yang membedakan adalah bahwa satu membaca tabel yang disusun secara vertikal dan satu lagi membaca tabel yang disusun secara horizontal, ya. Nah, penjelasan daripada formula di atas adalah sebagai berikut. Lookup value itu adalah nilai atau sel referensi yang akan dijadikan kunci dalam pencarian data. Nilai atau sel referensi, ya. Nanti saya akan bahas nilai atau sel referensi itu yang seperti apa, ya. Kemudian tabel array itu adalah tabel atau range yang menyimpan data yang ingin dicari. Jadi sebenarnya tabel array itu contohnya adalah ini tadi. Ini, kalau yang VLOOKUP adalah tabel yang ini, ya, ini adalah tabel array. Array itu kan menyimpan banyak data, gitu ya. Jadi ada beberapa data di sini yang bisa kita baca dari sebuah tabel yang disusun secara vertikal. Sedangkan tabel array yang horizontal adalah ini. Ya. Jadi ada beberapa record atau data, kalau ini kolom, ya, field, dalam sebuah tabel yang disusun secara horizontal. Jadi itu
itu bedanya. Nah, tabel array itu adalah nama tabel yang akan kita baca nanti untuk kita ambil informasi atau datanya, kan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut kolom index number. Ya, ini kan penjelasan berikutnya ini tadi lookup value-nya sudah, itu adalah nilai atau cell reference yang dijadikan kunci dalam pencarian data. Kemudian tabel array-nya juga sudah, ini adalah tabel array ya, yang untuk menyimpan data yang ingin dicari. Sedangkan yang berikutnya adalah kolom index number dan range lookup. Nah, kita lihat. Kolom index number itu adalah nomor kolom yang ingin diambil nilainya. Nomor kolom yang ingin diambil nilainya untuk fungsi VLOOKUP. Sedangkan untuk lookup itu adalah row index number. Kolom dan row. Berarti kalau row itu adalah baris yang ingin diambil nilainya. Ya. Kalau row itu adalah baris yang ingin diambil nilainya, sedangkan kolom adalah kolom yang ingin diambil nilainya, nomornya. Jadi kolom keberapa, gitu ya. Kata kuncinya adalah nomor keberapa, kolom keberapa kalau kolom index number, sedangkan row index number adalah baris keberapa dari tabel array yang akan kita ambil nilainya. Sedangkan untuk range lookup itu adalah untuk memastikan bahwa nilai logika true atau false, nilainya adalah true atau false, di mana Anda ingin fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP mengembalikan nilai dengan metode kira-kira true atau mengembalikan nilai secara tepat, ya. Ya, artinya ketika kita ingin memastikan bahwa hasil pembacaannya itu adalah tepat, maka kita gunakan nanti di ujung sintaksnya itu adalah false. Sebenarnya itu opsional, bisa ada, bisa tidak, atau tidak kita buat pun sebenarnya tidak masalah, ya. Tapi secara sintaks seperti itu dan kita harus bahas. Tapi nanti untuk dalam prakteknya kita nggak usah buat juga nggak apa-apa. Tapi kita akan coba juga bedanya apa kan gitu ya antara lookup value dengan nilai true atau lookup value dengan nilai false. Oke. Penjelasan atau secara teorinya sudah selesai karena tidak terlalu banyak ya. Sekarang kita lanjut ke praktek deh ya, supaya lebih gampang dipahami. Karena kalau hal seperti ini memang harus dipraktekkan. Kita langsung ke Excel. Saya sudah punya tabel kerja. Ini saya sudah punya tabel yang disusun secara vertikal tadi. Ini yang vertikal, kemudian ini yang horizontal. Artinya kita sudah ada gambaran bahwa tabel ini nanti akan kita gunakan untuk mencoba menggunakan fungsi VLOOKUP ya. Sedangkan tabel yang ini adalah untuk mencoba fungsi HLOOKUP karena memang sudah disusun sedemikian rupa gitu. Nah, kemudian kita punya tabel kerja. Tabel kerja ini adalah yang senantiasa bisa berubah-ubah gitu ya. Artinya tergantung transaksi yang terjadi kan gitu ya. Tabel kerja. Nah, kemudian saya coba buat susun dulu ya. Ini 1, 2, kemudian saya coba susun seperti ini, paling nggak 5 deh ya, 5. Kita buat dulu tabelnya. Kemudian ini saya novia ya. Nah, kemudian ini saya buat secara center semua biar kelihatan rapi dan menarik ya. Kemudian saya besarkan dulu fontnya. Oke. Nah, kemudian ini nama maskapai, harga, jumlah. Oke. Yang pertama misalnya kita punya tabel seperti ini. Nah, kemudian kita punya kode-kode kan gitu ya. Nah, kode ini tentu sesuai dengan kode-kode yang ada di dalam kode yang digunakan di dalam tabel yang kita susun secara vertikal tadi. Misalnya tadi ini kan, nah, saya copy aja biar cepat. Ya, kemudian saya copy. Atau sebenarnya tanpa saya copy duluan pun bisa ya. Jadi Excel itu tidak mesti harus ada isinya dulu. Jadi karena kita selalu menggunakan sel, ya, nama sel. Ada atau tidak ada nama selnya, tapi formula bisa kita create, gitu ya. Oke, kita coba dulu tanpa ada isinya terlebih dahulu ya. Nah, sekarang gini. Yang pertama adalah VLOOKUP.
lookup, kemudian buka kurung tadi ya, kita lihat bentuk formulanya tadi seperti ini. Saya remind kembali ini ya, VLOOKUP, kemudian buka kurung, lookup value, kemudian tabel array, kemudian koma ya, kolom index number, koma, range lookup. Itu adalah untuk yang VLOOKUP. Kita balik lagi ke Excel. Nah, VLOOKUP tadi buka kurung sudah. Nah, lookup value itu kan ada panduannya tuh. Ini kalau lihat ini ada, kita sebenarnya di drive juga di sini, ditunjukkan juga kita sudah ada di tahapan mana gitu ya. Artinya kalau lagi di bold seperti ini, lookup value kan lagi posisi bold ya, ditebelin gitu ya. Berarti kita sedang harus mengisi itu nih formulanya. Lookup value apa gitu ya. Lookup value tadi adalah sel atau referensi, sel referensi yang kita jadikan atau yang kita gunakan untuk membaca sebuah tabel array. Sel referensi yang kita gunakan untuk membaca sebuah tabel array. Nah, tadi saya berikan pemahaman yang sederhana sebenarnya gini. Dari tabel kerja kita, kolom apa yang sama dengan tabel array kita? Ya, ini kan ada kode ya. Berarti yang sama itu adalah ini. Jadi sel referensinya adalah ini sebenarnya. I6. I6, tadi sudah, nah lihat perubahannya. Tadi lookup value yang kena bold, sekarang sudah ada di posisi tabel array. Berarti sekarang kita harus mengisi instruksi untuk tabel array. Untuk yang lookup value-nya sudah selesai, I6 tadi. Oke. Nah, supaya lebih gampang, langsung di drag aja pakai mouse-nya. Ya. Mau ditulis boleh, ya. Mau ditulis di manual boleh misalnya. Tabel kita kan dari ini, B3 ini, ya, ini B3 dan D6. Jadi dari ujung sini ke sini. Tuh, udah otomatis ada ya. Oke. Nah, kemudian koma. Ya, koma. Lihat, ini sudah berubah. Tadi posisinya tabel array, sekarang sudah kolom index number. Nah, kolom index number itu adalah tadi secara definisi adalah kolom yang akan kita baca dari sebuah tabel array. Kolom keberapa dari tabel array yang akan kita ambil nilainya. Oke, cara memahami kolom index number dari sebuah tabel yang akan kita baca atau tabel array itu adalah begini. Ini kan ada tiga ya, ada tiga kolom ya, dan kita sudah definisikan bahwa start awalnya tabel array kita adalah dari B3 sampai D6. Artinya ada tiga kolom. Berarti kolom yang pertama ini adalah kolom index number 1. Nah, kemudian ini kolom yang kedua adalah kolom index number 2. Dan ini adalah kolom index number 3. Ya. Artinya ini kan di tabel kerja kita kan yang akan kita isi itu sebenarnya adalah maskapai. Kolom maskapainya kolom maskapai apa dari kode ini. Ya. Nah, dari tabel array kita yang akan kita baca tentu adalah tadi ini adalah 1, 2, dan 3. Berarti kolom index number kita yang akan kita ambil nilainya adalah 2, kolom kedua. Oke. Nah, sudah selesai, langsung ke range lookup. Nah, di sini tinggal kita pilih saja true atau kalau true itu kan kira-kira yang cocok gitu ya. Sementara kalau yang false adalah exact match atau yang pasti. Klik yang exact match saja. Oke, kemudian ini sudah selesai, kemudian tutup. Kemudian tutup kurung. Nah, ini kenapa NA? Ini sengaja saya buat kosong terlebih dahulu di sini ya. Supaya ketika nanti kalian juga menemukan hal yang sama, sudah paham lebih dulu gitu ya. Kenapa NA? Not authorized, tidak dikenal gitu ya. Jadi belum ada kodenya gitu loh. Dia sekarang sudah membaca sebenarnya. Dia sudah membaca ini. Ya kan? A value is not available. Belum ada nilai yang tersedia katanya. Ya.
untuk formula yang sudah digunakan di sini. Gitu ya. Jadi kalau saya isi misalnya contoh JT dari contoh yang sudah ada di tabel array ya, JT02 sudah otomatis ada. Jadi sudah ada nilai yang dia baca. Nah, selama tidak ada nilai yang kita baca dari sebuah sel referensi, maka semuanya akan NA. Seandainya misalnya kita isi semua dengan kode yang sama, maka semuanya, oh ini karena dia copy ya, jadi tidak ada 03. Artinya ketika ada sebuah kode yang dibaca tapi tidak terdefinisi, misalnya JT04 kan tidak ada di sini. Ya, JT04 tidak ada di sini, yang ada hanya JT02. Maka dia tetap akan not authorized, tidak dikenal. Ya. Jadi kita harus ganti. Misalnya saya ganti ini dengan LN01. Oh, sorry. LN, jangan salah penulisan kode ya. Jadi harus sama dengan LN01. Ya. Ini. Oh, I see. Kenapa seperti ini? Karena kebiasaan kita adalah gini. Ya, kita banyak menemukan kasus supaya juga pemahamannya juga semakin banyak ya. Jadi gini, di sini sudah kalaupun saya buat di sini LN01, sebenarnya kan ada ya. Tapi kenapa dia tidak berubah? Coba kita lihat FN F2. Oke. Lihat pembacaan tabelnya sudah berubah. Karena ada satu fungsi yang memang sengaja tadi saya lewatkan supaya nanti ketemu kasusnya dulu. Jadi learning by case gitu ya. Ketemu kasusnya dulu. Jadi ini. Lihat, tabel arahnya kan B5 sampai D8 di sini. Untuk yang baris ketiga, itu tabel arah yang dibaca sudah ada di posisi B5 sampai D8. Lihat, B5 sampai D8 sampai sini. Ini yang hijau ini, ya, yang bold. Ya. Nah, kalau kita lihat LN, ya, tadi saya buat di sini LN tuh, LN ya, LN01. Kalau kita lihat ke sini, lihat, dari yang sudah didefinisikan ini, LN01 udah nggak ada. Yang ada tinggal JT02, GA01. LN01 itu sebenarnya ada di baris 1 ini, di atas ini. Tapi karena pembacaan tabelnya sudah berubah, maka dia menjadi tidak dikenal. Gitu ya. Nah, ada cara yang bisa kita lakukan supaya pembacaan tabel itu tidak berubah. Ini kan berubah ini. Yang harusnya kan tabelnya kan ini. Ya. Tabelnya kan mau dibaca dari mana saja mestinya ini. Ya, mau di copy kemanapun mestinya ini. Gitu. Nah, untuk menghindari kesalahan seperti ini, maka kita perlu satu fungsi, yaitu yang disebut dengan istilah fungsi absolut mutlak. Ya, fungsi absolut atau mutlak. Nah, lihat ini kalau saya lihat lagi, lihat, coba tabelnya sudah berubah, tuh, makin turun lagi. Karena kita tadi copy drag, ya, copy drag seperti ini tadi, ya. Jadi dia otomatis kalau copy drag itu kan sel referensinya selalu berubah satu baris turun, ya kan? Nah, kalau kita lihat yang paling bawah sekalipun sama saja, dia sudah berubah. Ya, malah lebih parah, sudah tidak ada LN. Dia sudah tidak mungkin mengenal LN01, tidak mungkin lagi mengenal JT02 dan GA01 karena pembacaan tabelnya sudah di bawah, sudah jauh di bawah. Ya, nah jadi untuk mengantisipasi hal ini, maka di sini ya saya ulang lagi ya, saya ulang. Oke, ini saya buat kode yang sebenarnya GA01. Oke, dan seterusnya gini. Saya ulang, sama dengan VLOOKUP ya, VLOOKUP, buka kurung, lookup value-nya adalah ini. Kemudian lookup value itu adalah sel referensi kita untuk membaca apa namanya ini tabel array ya. Oke. Kemudian di drag saja, di range dari sini. Jangan lupa tekan F4. Lihat, itu tadi bedanya dengan yang sebelumnya. Bahwa yang sebelumnya tidak ada fungsi absolut. Fungsi absolut itu adalah simbolnya $. Jadi untuk setiap sel yang kita range tadi, ditambahkan fungsi absolutnya.
B3 tambahkan dolarnya, D6 tambahkan dolarnya. Kolom index numbernya tadi yang mau kita ambil dari kolom apa namanya array yang vertikal adalah kolom kedua. Kemudian ini adalah false untuk mengembalikan nilai yang pasti. Oke. Nah, sekarang saya copy. Mau saya copy kemanapun ini, mau saya drag kemanapun, dia tidak akan berubah pembacaan karakternya. Coba lihat. Ini dibacanya di mana? Ini ya. Ini yang bold nih. Kemudian saya pindah lagi ke paling bawah, langsung ke yang paling bawah, ya. Lihat, ini. Tetap di situ, karena sudah ada fungsi absolute. Oke. Nah ini kenapa not authorized? Karena apa? Dia baca dulu JT05. Ada nggak di sini JT05? Tidak ada, makanya dia tidak dikenal kode itu. Jadi ganti saja dengan kode apa namanya? Nah, JT01 ya. Iya. Oh, 02. Oke, jadi akan otomatis ada seperti itu. Ini untuk pembacaan apa namanya tabel secara vertikal. Oke. Nah kemudian kita lanjut untuk yang fungsi lookup ya. Oke, fungsi lookup itu sebenarnya sama dengan fungsi VLOOKUP, cuma bedanya tadi kan kita bahas di awal bahwa yang membedakan mereka adalah pembacaan tabelnya yang secara horizontal ya. Oke, nah sekarang kita contoh sama dengan VLOOKUP VLOOKUP, kemudian buka kurung, sel referensinya adalah ini ya, I6, kemudian koma, tabel array untuk yang kita baca secara horizontal ini. Jangan lupa fungsi absolutnya ya. Fungsi absolut ya, kontrol plus Fn plus F4 kalau di laptop. Ya. Kemudian koma, row index numbernya adalah 2. Kenapa 2? Karena dari tabel array yang disusun secara horizontal ini kita akan ambil informasi yang baris kedua, yaitu maskapai, karena kita sedang mengisi kolom maskapai di tabel kerja kita dan row maskapai di tabel array kita ya. Oke, kemudian tadi ada range lookup, ini match aja supaya nanti dia tidak nilai ini mengembalikan nilai yang pasti ya. Ini JT02 benar ya, JTI. Kemudian kita copy saja. Oke. Kita copy dengan cara drag tadi nggak masalah karena kita sudah tambahkan fungsi absolut pada tabel array yang kita susun secara horizontal tadi. Oke, itu penjelasannya. Saya kira cukup gampang ya. Nah untuk harga silahkan di apa namanya diisi. Jadi untuk nanti latihannya silahkan dibuat secara terpisah saja. Jadi ini di copy saja ke sini kan gitu ya, dibuat 2. Ini adalah penjualan tiket, ini VLOOKUP ya, VLOOKUP, sedangkan ini adalah kurang. Ini ganti jadi lookup. Jadi ini nanti kalian coba cari lagi. Saya hapus dulu supaya nanti sekalian dilatih lagi ya. Nah ini nanti gunakan fungsi yang VLOOKUP. Kemudian ini juga pakai VLOOKUP ya. Ini gunakan VLOOKUP. Kalau jumlah kalian isi manual saja. Jumlah kalian bisa isi secara manual 3 atau 2, 1, 4 misalnya. Kemudian total tentu adalah sama dengan dihitung dari harga dikali jumlah gitu ya. Ini juga sama. Oke, seperti itu. Jadi ini nanti silakan diisi, kolom yang ini silakan diisi pakai VLOOKUP, sedangkan kolom yang ini silakan diisi pakai lookup ya. Saya
Kira itu untuk penjelasan dari saya. Mudah-mudahan nanti cukup bisa dipahami dengan mudah dan langsung bisa dipraktekkan. Sekian penjelasan saya untuk fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Terima kasih.